Halo kawan-kawan, selamat pagi, selamat malam Indonesia. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo kawan-kawan, selamat pagi, selamat malam Indonesia. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kok double ya? Halo kawan-kawan, bentar ya. Halo kawan-kawan, selamat pagi, selamat ya. malam Indonesia. Ini kok double ya? Oke, saya tadi menunggu itu video saya juga. Saya mau mengangkat sedikit mengenai apa yang dialami oleh Edis ya, tapi ini bukan sebetulnya hanya untuk Edis, tapi untuk semua orang ya, supaya bisa kita lebih dewasa di dalam sebelum membuat pernyataan-pernyataan publik ya, yang bernada menghasut begitu ya. Karena bagi saya itu adalah suatu penghasutan jika yang dikatakan itu adalah benar. Dan pihak selain itu menyatakan hal yang salah untuk membahayakan orang lain dalam seseorang individu ataupun secara keseluruhan, itu bisa berakibat jadi anarki ya. Ya begitulah, saya coba mau angkat video juga yang nanti pernah Bang Edis share tadi malam itu. Saya coba share screen dulu. Yes. Oke, saya coba. Maybe this one is better. Maybe this one. Oke, mungkin itu yang lebih baik ya. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi saya coba ya. Tadi saya masuk ke video channelnya si Farhan, melihat apa benar begitu ya. Tapi itulah. Nah, sebetulnya Farhan ini ada pepatah di untuk kita orang-orang di sini itu dikatakan, pepatah mengatakan killing the messenger ya. Killing the messenger itu apa artinya? Kita bisa lihat di dictionary ya. Kita bisa lihat di dictionary ini, killing the messenger itu artinya adalah kill the messenger definition, meanings idiomatic, artinya merupakan suatu pepatah. To blame a problem, menyalahkan suatu masalah on whoever reported it, pada siapa saja yang melaporkan. To hold someone accountable a problem because he brought attention to it. Ya, jadi killing jadi gitu. Jadi ada masalah itu benar, dan itu disalahkan kepada orang yang melaporkannya. Ya, dalam hal ini misalnya Bang Edis ya. Itulah yang dimaksud dengan killing the messenger. Inilah yang dilakukan oleh si Farhan ya. Itu yang dilakukan si Farhan itu ya, killing the messenger gitu. Karena dia tidak bisa menahan ya menahan pernyataan-pernyataan yang benar. Jadi dia, daripada pernyataan ini melebar, mending saya hasut dan jatuhkan si pelapornya begitu ya, yang mengeluarkan pernyataan itu ya. Di masa-masa lampau itu kan banyak itu penyair-penyair ya yang tidak setuju dengan pemerintah misalnya itu. Nah, itu yang disingkirkan dengan membunuhnya begitu. Tapi kalau misalnya dengan pernyataan versus pernyataan tanpa menghasut, bagi saya itu adalah suatu hal yang jantan ya. Memang begitu yang saya harapkan, bukan menghasut orang begitu. Jadi bahayanya si Farhan ini menurut saya adalah dia menghasut viewersnya untuk makar begitu. Ya, jadi si Farhan ini kalau nantinya terjadi apa-apa, ini si Farhan ini yang terjerat ya. Karena bisa dibuktikan bahwa pernyataan pelapor dalam hal ini adalah Bang Edis itu adalah benar. Di dalam video itu memang diceritakan la ilaha illallah itu ya benar pada saat itu. Tapi si Farhan ini sok tahu seakan-akan dia itu sendiri yang ada di lapangan begitu. Karena video yang saya lihat, ada sekitar 4 video yang dikirim ke saya ini ya, saya di Amerika ini, dikirim ke saya itu ya memang begitu. Ya, tapi kita nggak bisa, tapi saya nggak mau bikin ke
publik begitu. Buat apa kan begitu? Jadi seakan-akan dia di segala tempat pada waktu yang sama seperti Tuhan dia itu begitu. Jadi kalau dia nggak ada videonya maka dia tidak percaya begitu. Padahal orang-orang lain sudah banyak buktinya ya. Publik ini buktinya. Jadi seakan-akan dia itu goblok begitu, tidak mengedukasi dirinya sendiri, tidak cari informasi dulu apa itu benar atau tidak. Yang dikatakan si Edis kan begitu. Nah inilah kebodohan ataupun memang dia tahu tapi dia mau menghasut penghibirnya begitu. Bagi saya itu dia menghasut ya. Menghasut viewersnya untuk makar begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita buat sebagai catatan ya. Jika ada apa-apa yang terjadi kepada Edis ataupun tetangga Edis nanti jadi kekacauan ini si Farhan ini yang harus diangkat begitu ya. Itu saudara-saudara ingat supaya kita tahu begitu. Jadi jangan dilupakan saja begitu ya. Ini saya buat judulnya Farhan Farluk Apologis Islam menghasut untuk buat makar ya. Nah, saya tadi itu coba ke videonya, ya, coba kita kalau misalnya klik ini, coba lagi ini, mungkin bisa masih ada, mungkin dia harus naikkan lagi ya. Nah, ini yang terjadi begitu. Kejantanannya si itu apa, gimana begitu? Kejantanannya si Farhan ini mencabut, sorry this content is age restricted. No, it is not age restricted. Tidak ada di sana tadi itu yang namanya age restricted. Dia itu sebetulnya hanya bikin private, make sense ya, lebih bagus begitu. Jadi di sini seakan-akan dia juga mengatakan itu age restricted. Enggak ada age restricted. Age restricted di sana itu apa tadi? Kalau misalnya ada misalnya pemukulan berdarah apa, itu hanya teriak-teriak saja kok. Enggak ada age restricted di situ. Kan begitu. Ini nah di age restricted bisa sebagai apa namanya? Sebagai warning, tapi videonya itu jalan terus. Itu boleh. Ini RBO 18 ke 8 ya. 18 tahun ke atas, parental discretion, kan gitu. Nah dia sebetulnya pengecut ini, tangkap Edis fitnah peristiwa pengeroyokan Adi Armando ada teriakan ilallah. Benar, itu benar, tidak bisa disangkal kan begitu. Jadi dia ini hanya apa namanya pengecut begitu menurut saya. Videonya ditariknya karena dia memang sudah malu ya, sudah malu bahwa si Edis benar kan begitu. Nah coba lagi kita apakan lagi ya, coba lagi tadi itu sana ya. Nah jadinya akhirnya saya itu bisanya hanya lewat apa yang sudah jejak apa namanya, jejak apa ya, jejak elektronik ya. Nah ini kelas kerupuk ya benar. Ini sebetulnya dari Airben Channel ya, kalah data langsung mewek. Provokasi orang lain untuk melapor Edis. Bukan provokasi melapor, ya boleh lapor lah ya, tapi jangan menghasut penontonmu untuk melakukan kecelakaan untuk orang lain begitu, ya. Nah itu yang saya sesalkan apa yang terjadi dengan si Farhan begitu, dia menghasut begitu ya. Mungkin rekan-rekan nanti coba tonton tempat Bang Edis ya. Ancam, ya, suka menghasut dan sebagainya. Saya nggak tahu kenapa video Farhan ini nggak kelihatan live komennya ya. Did you know there is a simple ya, jadi 10-second hack that you can do to completely restore your prostate to perfect health? Ini nggak tahu kenapa sebabnya, apakah sama dia diedit atau karena ini belum sempurna penguploadannya juga saya nggak tahu. Ya, tapi kita cek dulu sebentar teman-teman apa yang ada di isi di video Farhan ini teman-teman ya. Coba kita dengar ya. Mungkin ada yang belum dengar mungkin. Jadi yang perlu dipahami ini bahwa sahabat orang itu berbeda ya. Jadi jangan kayak siapa yang dulu jenderal Napoleon ya. Napoleon Pak. Nah, itu ada juga umat Islam yang ya pokoknya intinya dari video ini kalau teman-teman lihat isinya menghasut lah, si Farhan ini menghasut ya. Coba kita lihat di menit ke 27 dulu ya, kita lihat menit 27. Ya, dan hasil hasutannya itu berhasil begitu. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari komen-komen daripada pemirsanya ya gitu ya. Gitu. Nah, dikatakan dia menfitnah ya. Saya lihat video yang tanpa sensor, kayaknya kalimat dalam pengeroyokan itu adalah hujatan untuk AA dengan kalimat penfitnah, penghinaan, khianat, bukan ilah. Nah ini si penontonnya ini juga hanya ngacak begitu, karena dia yang ditonton videonya itu bukan video yang ada. Jadi seakan-akan ini mereka ini goblok. Kenapa? Karena dikira video itu hanya satu begitu. Ya.
Memangnya orang yang di sana tadi punya handphone itu 1. Saya bilang saya ada 4 video yang sampai ke saya di Amerika ini. Jadi aneh begitu. Jadi jangan hanya, jadi saya juga harus hati-hati ya. Kalau bikin komen di komentar itu jangan jadi goblok begitu. Nah ini si Asfandi ini kaum kadrun ini. Kami merasa terganggu dengan pernyataan Edis yang sangat menyudutkan kalimat tauhid. Apabila Edis tidak meralat tauhidannya, jangan salahkan kami jika tetangga kami yang Kristen jadi korban. Nah ini akibat hasutan si Farhan ini. Mengakibatkan orang tetangga juga nanti akan jadi korban begitu. Tetangga apa? Kenapa harus begitu? Ini kaum khilafah ini perlu dibereskan ini. Ini Edis layak dikasih penjara biar jerak. Aduh. Ya, ini special one ini siapa bilang tidak ada kalimat itu? Ya. Jadi begitu. Jadi sebaiknya kita nggak harus menghasut orang lain supaya bikin makar begitu. Jadi memang sebetulnya si Farhan ini tujuannya tadi itu menghasut ya, dan dia berhasil sebetulnya karena kalau kita lihat video-videonya Bang Edis selanjutnya ya memang berhasil dia itu karena banyak kegeraman-kegeraman ya, karena kalau itu yang melihat itu udah ribuan orang ya. Nah, itu kan ribuan orang itu kan seperti seperti pesan berantai kan. Wah, itu dibesar-besarkan ke sana kemari, besar-besarkan ke sana kemari, akhirnya memang berakibat fatal akibatnya begitu. Karena orang nggak bisa menahan emosi walaupun itu tidak tahu bahwa benar atau salah kan begitu. Jadi saya rasa sih si Farhan ini harus jantan bertanggung jawab akan apa yang disiarkannya begitu. Jadi jangan hanya ngecap terus kemudian videonya di stop begitu ya. Karena memang akhirnya dia tahu bahwa dia jelas sekali bahwa memang banyak sekali bukti-bukti ya. Saya udah lihat itu ini masalah kalimat ya, saya juga seperti yang disarankan Bang Edis itu ya. Jadi Bang Edis bertanggung jawab kan. Jadi coba saya ketik aja di Google kalimat tauhid Adi Armando. Ini saya lihat seperti yang dibilang Bang Edis itu. Ya benar. Pengeroyok Adi Armando teriak kalimat tauhid. Wakil Ketua MPR ini ya. Ini yang sudah tadi Bang Edis katakan. Ya, Muhammadiyah prihatin masa ucapkan kalimat tauhid saat memukulin memukulin Armando ya. Ya. Masa ucapkan kalimat tauhid saat metralnews.com ya. Masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok Malang Times. Muhammadiyah NU kecam peroyokan Adi Armando diiringin kalimat tauhid ya. Ini apa? Void.id ya, actual berita ya. BNPT diduga pengeroyok Adi Armando terpapar paham takfiri ya. Dalam video menampilkan karakter Adi Armando menjadi sorotan jumlah pengeroyok lantang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kan begitu jelas. Udah berapa ya? Semua ini malah masa ucapkan kalimat tauhid saat keroyok rakyatku.com. Adi Armando dihajar massa sambil ucapkan la ilaha illallah. Apalagi sih yang ngecap radikal ke Adi Armando Muannas ya. Aduh, menurutnya pelaku penganiayaan melakukan aksinya sembari mengumandangkan kalimat tauhid. Anak buah Megawati ada sekeroyok menjadi kalimat tauhid. Ya, semua. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari yang kita search dengan kalimat tauhid dan Adi Armando itu udah ada 10 ini. Kalau misalnya kita perbanyak lagi ini searchingnya udah ratusan ya. Mungkin ini kalau bisa kita ke second page, saya malas deh. Ya, udah 10 udah cukup lah begitu. Jadi memang terbukti bahwa si Farhan ini menghasut ya. Dia menghasut viewernya untuk bikin makar ya buat Edis dan buat tetangga si Edis begitu. Jadi ini adalah bagi saya dia menyebarkan kebencian ya, dengan viewersnya. Nah tentu viewersnya ini seperti saya katakan tadi akan menyebarkan kan begitu, orang berantai kan. Nah ini pada satu saat ini penanaman kebencian ini akibatnya akan berlanjut
terus. Ya kan begitu. Nah inilah saya rasa ini sebagai seorang apologis, ya walaupun kita berbeda pendapat, kita berbeda pendapat sebagai apologis, tapi kita tidak perlu menghasut. Ya. Jadi kalau menghasut itu artinya ya seperti killing the messenger itu, jadi nggak tahan dengan debat, akhirnya messengernya, pendebatnya yang dibunuh. Dalam hal ini belum sampai ya, kalau udah sampai si Farhan bisa diangkat nih, karena dia menghasut. Nah, gitu ya. Jadi kalau bagi saya sih, ini si Farhan ini harusnya diangkat. Artinya dijadikan suatu berkas di dalam kepolisian bahwa dia pernah menghasut untuk makar begitu ya, dengan viewernya, melewatin YouTube channelnya begitu. Jadi seharusnya sih, ya mungkin Bang Edi sabar ya. Kalau saya sih sarankan kita hanya untuk menyampaikan berkas. Karena apa? Karena jika ada apa-apa yang terjadi dengan Edis, berkas itu sudah ada, Farhan bisa dilibatkan, kan begitu. Karena dia itu terlibat. Gitu. Jadi supaya si Farhan bertanggung jawab terhadap komen-komennya di publik untuk menghasut makar, begitu maksud saya. Karena apa? Karena itu tidak sampai ke polisi, ya nggak apa, nanti akhirnya nggak ada berkas. Maksud saya dia ditangkap atau tidak ditangkap itu masalah lain, tapi berkasnya itu harus sampai ke polisi maksud saya. Karena begini, di tempat saya ini masalah-masalah misalnya ada hilang sepeda atau apa itu kita lapor polisi. Apa artinya polisi itu bisa melakukan pelangkapan siapa pencurinya? Kan tidak. Tapi itu menjadi suatu bahan statistik untuk lingkungan saya bahwa di lingkungan saya ini pencurian sepeda udah mulai marak, kan begitu. Itu berkas-berkasnya itu dijadikan menjadi suatu analitika buat kepolisian. Secara geografi mereka bisa menentukan bahaya pencurian sepeda di daerah ini semakin meningkat supaya hati-hati, kan begitu. Nah itu yang maksud saya. Kita tidak harus menjebloskan si Farhan ke dalam polisi, ya kan? Tapi dia harus bertanggung jawab dengan pernyataannya itu sehingga berkasnya itu sampai ke polisi. Sehingga ada apa-apa dengan Edis itu bisa kita telusuri, kan begitu. Jadi sudah ada trace, jejak ya, bahwa dia pernah menghasut makar dan itu mengakibatkan kefatalan atau kerusakan barang ataupun pelukaan terhadap seseorang. Begitu maksud saya. Nah, itu seharusnya memang harus demikian ya di negara hukum gitu. Jadi polisi juga harus bisa memasukkan sebagai berkas ya. Apa polisi itu akan menuntut nanti itu terserah polisi, tapi kita hanya melaporkan berkas itu saja begitu. Jadi di sini itu kita ditanya apakah memang kamu mau charge ya, mau lapor, mau mendakwa si itu atau tidak, kan begitu. Itu terserah kita kan, tapi kita berkas itu harus sampai ke polisi, itu maksud saya. Supaya dia jangan hanya seenaknya saja ya. Jadi sebetulnya kalau killing the messenger ini bukan masalah biasa ya. Kalau saya rasa para pembungkam lawan politik dengan kekerasan ikut panutan si Farhan. Ya. Si Farhan ini kan panutannya siapa ya? Pengikut Muhammad, kan begitu. Nah sebetulnya kalau kita telusuri sirah ataupun hadis-hadis ya, Muhammad adalah killer of the messengers. Adalah pembunuh para lawan-lawan politiknya. Begitu. Ya. Daftar pembunuhan lawan politik yang diperintahkan dan diiridoi Muhammad itu bisa kita lihat di mana-mana, kan begitu. Contohnya misalnya ini. Contohnya saya bisa dilihatkan di sini, gitu. Jadi supaya kita juga sadar ya, kenapa mereka ini gampang sekali killing the messengers begitu. Karena ya itu panutan mereka sendiri melakukan demikian begitu. Ini ya, kalau misalnya kita lihat di wiki Islam ini, list of killings ordered or supported by Muhammad. Yang dibunuhnya itu adalah orang-orang lawan politiknya begitu. Ya. Terutama sesudah dia tentu hijrah ya. Coba ini. Ada berapa ini? 44 ya. Sebetulnya 44 daftarnya ya, tapi sebetulnya yang dibunuhnya banyak, bukan hanya daftar ini aja, 44 daftarnya. Secara untuk sebagai referensi ya. Saya hanya mau mengangkat bahwa killing the messenger ini juga dilakukan Nabi begitu, ya. Ini ada Bahilah dan Banu Katam tribes, ya, 100 orang, 100 men of the Bahilah and 200 of Banu Katam were killed in order to destroy the idol of Durg il-Kasa. Ya. Nah, wanita atau laki-laki nggak masalah, ya. Semua kena begitu. Coba nih kalau kita lihat, ya, kita lihat ini misalnya
Yang pertama ini siapa ini? Asma bin Marwan, Januari tahun 624. Kill Asma bin Marwan for opposing Muhammad with poetry. Ya. Membunuh Asma bin Marwan karena melakukan perlawanan dengan poetry, dengan apa namanya, poem, dengan apa itu poem bahasa Indonesianya? Sajak-sajak ya. And for provoking others to attack him. And provoking others to attack him. Sebetulnya saya rasa ini keterlaluan juga nih. Dia nggak provoking ya, tapi memang dia menulis sajak-sajak yang memang dia menyatakan ketidaksenangannya terhadap bagaimana Muhammad melakukannya. Nah ini bisa dicatat di Ibn Hisham ya. Ini kalau kita lihat referensinya di bawah ini, bisa kita lihat ini 6 ini. Ibn Hisham after Alfred Golarmo, The Life of Muhammad Translation, Wisak Sirat Rasulullah, page 675-676 ya. Jadi kalau kita lihat 675-676 ini, coba saya udah buka tadi itu ini, ya. Nah, di sini mau saya bacakan ya. Saya sebagai latar belakang saja ya. Apa sih maksudnya killing the messenger ini ya? Ya killing the messenger ini ya memang karena nggak senang atas protes-protes ya. Lantas messengernya dibunuh kan begitu ya. Nah, Umar bin Banu Adis journey perjalanannya to kill Asma bin Marwan ya. She was of Banu Umayyah bin Zaid ya. Jadi dia itu adalah Bani Umayyah ya. Si Asma bin Marwan ini. Ketika when Abu Afaq had been killed, telah dibunuh ya. Karena Abu Afaq ini dibunuh ya juga karena alasan politik juga. She displayed disaffection ya. Jadi dia menyatakan ketidaksenangan terhadap pembunuhan Abu Afaq, ya kan begitu. Abdullah bin Al-Harith bin Al-Fudail from his father said she was married to a man of Banu Katma ya. Jadi si Asma ini adalah mengawini seorang pria dari kaum Katma ya. Yazid bin Zaid ya. Blaming Islam and its followers, he said, karena pembunuhan ini dia menyalahkan Islam dan pengikutnya. Dia berkata, I despise Banu Malik and Al-Nabid and Auf and Banu Al-Kharaj. Ya. Ini adalah semua Banu Arab ya, orang-orang Arab ini. Jadi dia menyalahkan atas pembunuhan Abu Afaq yang mereka tidak sayang. Karena sebetulnya di zaman itu banyak sekali ketua-ketua klan ya, kelompok klan yang kaum Arab sendiri yang berperang antara mereka sendiri yang mencari ngaruh ya, siapa yang terkuat dari antara klan-klan kaum Arab ini ya. Nah, itu salah satu adalah Banu Katma ini ya. Yang bertentangan dengan Banu Malik, Al-Nabid dan Auf, Banu Al-Kharaz ya. Nah, si Umair ini sebetulnya dari bagian Banu Al-Kharaz. Jadi ada ketidaksenangan antara klan yang satu dengan klan yang lain ya. Begitu. Jadi ini. Jadi dia si Asma tadi menulis, you obey a stranger who is none of yours. Kamu mentaati seorang asing yang bukan dari kaummu. One not of Murad or Muhajid. Ini one not di Arab ya. Murad atau Murajid ini suatu terminologi untuk orang Arab juga ya. One not of Murad or Majid ya, bukan orang Arab. Jadi sebetulnya menyindir dia ya. Kalau kamu orang Arab, kenapa kamu membunuh orang Arab kan begitu? Do you expect good from him after the killing of your chiefs? Apa kamu mengharapkan suatu kebaikan dari dia yang telah membunuh kepala-kepala kamu ya, artinya kepala-kepala klan mereka itu. Like a hungry man waiting for a cook's broth. Seperti orang yang lapar ya, menunggu untuk sup ya. Spesial dari cooks itu chefnya ya. Jadi spesial, sup yang spesial dari chefnya gitu. Is there no man of pride who would attack him by surprise? Apa enggak ada orang yang penuh dengan
elegan ya, the pride ya, penuh dengan elegansi ya, who would attack him, yang akan menyerang dia dengan surprise, dengan tiba-tiba ya, and cut off the hopes of those who expect aught from him, dan memutuskan harapan-harapan dari orang-orang yang mengharapkan sesuatu dari dia, sesuatu yang baik ya, ought from him, sesuatu lah, expect sesuatu from him. Kemudian Hasan bin Thabit menjawabnya, ya, ini poet dengan poet ya, nggak apa-apa sih. Kalau poet dengan poet seperti yang dilakukan Asma dengan Hasan bin Thabit ini nggak apa-apa. Dan kemudian kemudian Hasan bin Thabit, Banu Wail dan Banu Waqif dan Katma are inferior to Banu Al-Qaraz, dan adalah lebih rendah dari Banu Al-Qaraz. Jadi kita lihat ya, sudah terjadi adanya di sini buktinya bahwa antara kaum Arab ini sendiri ada pertentangan ya, siapa yang mau ngambil jadi kepala begitu ya di antara kaum-kaum ini. Jadi kaum satu dengan lainnya itu saling cari pengaruh ya. When she called for folly war to her in her weeping, ketika dia menyerukan dengan bodoh ya to her in her weeping, dalam kesedihannya ya, for death is coming, karena kematian itu datang ya. She stirred up a man of glorious origin, dia mengacaukan mencari kekacauannya pada seseorang yang asalnya itu adalah mulia, noble in his going out and his coming in ya, noble ya, bangsawan, sebagai bangsawan luar dan dalam ya. Before midnight, he dyed her in her blood. Sebelum malam, tengah malam, dia mewarnai rambutnya dengan darahnya sendiri, and incurred no guilt thereby, dan tidak ada akibat kesalahan dengan thereby ya. Dengan demikian tidak ada juga tidak membawa kesalahan ya. Jadi ketika Rasulullah ya, Apostle heard what she had said, he said, ketika Rasulullah berkata, jadi ketika Rasulullah mendengar apa yang dikatakan oleh Asma ini, who will rid me of Marwan's daughter? Ya, siapa yang akan melenyapkan ini putri si Marwan? Ya, jadi Umar bin Adil ini ya dia membunuh ya. Jadi sebetulnya yang membunuh itu bukan tangan si Muhammad, tapi tangan orang lain begitu. In the morning he came to the apostle, told him ya. Jadi pada sudah dibunuhnya itu dia kembali ya. Jadi you have helped God and his apostle, oh Umar. Ya, jadi Rasul ini senang ya. Kamu sudah menolong Allah ya. Dan Rasulnya, maksudnya si Muhammad begitu. Jadi ketika Umar bertanya apakah ada konsekuensi terhadap saya, kita nggak ada sama sekali. Two goats won't bite their head about her. Ini ucapan Muhammad. Jadi yang jelaslah pembunuhan, killing the messenger ini bukan hal lain ya di dalam sejarah Islam ya. Karena Nabi Muhammad itu membunuh banyak sekali lawan-lawan politiknya yang juga menulis-nulis satir ya terhadap tidak kesenangan mereka terhadap Nabi ya. Tapi begitulah, kenapa harus dibunuh? Karena si Asma bin Marwan ini sebetulnya punya 5 anak kecil ya. Jadi seorang ibu dia ini, di mana anak kecil ya dibunuh karena hanya satiril begitu. Nah itu bagi saya begitu, killing the messenger, bukan malah artinya diminta pertanggungjawabannya secara pendapat ya. Bukan kita killing the messengers. Kalau killing the messengers itu bagi saya adalah salah satu langkah yang mepet atau bagaimana ya, langkah yang kita katakan terakhir atau bukan terakhir, malah langkah keputusasaan ya, karena kita tidak bisa membendung pendapat, itu akhirnya kita hasut orang untuk membunuh, kan begitu. Itu kan tadi yang membunuh kan si Umar, bukan Rasul ya, tapi dia menghasut si Umar supaya membunuh. Siapa yang mau membunuh wanita ini untuk saya? Ya tentu
karena ada memang perbedaan pendapat antara klan-klan ini, akhirnya mereka dapat support kan untuk membunuh si Asma ini, kan begitu. Nah itu, jadi sama saja akhirnya seperti menghasut ya, untuk membunuh si ibu tadi begitu. Nah itulah, jadi kawan-kawan, mengapa saya katakan jangan menghasut lah. Karena apa? Karena kalau kita menghasut ya, itu akan mengakibatkan sesuatu yang sangat keji ya, sangat keji. Jadi kalau itu kita hasutan itu tidak bertanggung jawab ya, apalagi dalam hal ini hanya menyebarkan kebencian yang bisa mengakibatkan kefatalan kepada orang lain ya, satu ataupun satu kelompok. Ini saya rasa perlu bawakan ke, katakanlah, ke depan hukum ya. Ke depan hukum lagi supaya kita tidak segampang kali begitu pada masa akan datang melakukan demikian begitu. Jadi ya walaupun dia tidak dipenjarakan, kita nggak butuh dia dipenjara atau tidak, tapi kelakuannya nggak jadi begitu untuk menghasut orang segampang apa begitu ya. Gampang sekali kita menghasut orang, itu bagi saya sih sungguh miris begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak melakukan itu lagi lah. Apalagi kita sama-sama apologet ya, saling ngerti lah. Di antara apologet kita harusnya ngerti dong. Jadi kita nggak harus seperti anak kecil begitu untuk gampang sekali melakukan sesuatu yang tidak ada buktinya malah ya. Memalukan bagi saya si Farhan ini. Padahal dia adalah seorang namanya apologet ya. Apologet apa kalau begini? Seantara apologet kita nggak harus jadi the killer of messengers ya. Jadi pembunuh yang punya pendapat. Ya kita bisa bunuh pendapatnya, bukan orangnya, kan begitu. Itu mana gentleman, kan begitu. Jadi kalau kurang data, kurang itu nggak usah lah menghasut-hasut orang lain untuk melakukan makar ya. Bagi saya itu keterlaluan menurut saya sih. Coba ini Bang Sayur Call device-nya tidak connected ya. Coba mungkin harus lewat lewat mungkin dicabut dulu device-nya, masuk lagi Bang Sayur Call ya. Kayaknya device-nya nggak masuk. Nih coba coba kita tambah dulu Bang Hellboy. Oke Bang Hellboy, ada pendapatnya, tolong ya, mic-nya di-on kan. Gimana pendapat Bang Hel? Ya, Pak Dadru, memang sangat kasihan ya. Muhammadnya udah jadi tengkorak, Allahnya juga nggak tahu di mana, nggak bisa diandelin. Sekarang dia ngandelin tapi juga nggak cuman area itu doang dia bisa bergeraknya. Cari ngandelin itu sesuatu yang pasti dong ya. Jangan malu-maluin ya. Kok cuma ngandelin doang? Ya ilah, itu mah cuma plus 62 doang. 2 senti lewat nggak kuat dia. Ya. Ya, jadi kalau ngandelin tuh cari yang jagoan, benar-benar jago. Lu pasang jagoan di sono, nah baru, ya. Kayak gua gini nih, ya. Pak Dadru, iya, nggak takut kita. Iya. Dia laporin, kita bilang ya, janganlah, kita takut dilaporin juga ya Pak Dadru ya. Kita takut. Iya. Tapi kalau mau ini, kita bilang aja dah, lu mau apa? Gue ikutin terus. Gue dorong semuanya. Nah Farhan, sekali lagi, kalau cari andalan, cari yang benar andalannya, yang benar lu yakin. Ya. Jangan lu andelin siapa? Mamat di tengkorak. Si Olo BTS nggak tahu di mana dia. Ya.
Ya, cuman plus 62 doang, bergerak sedikit nggak bisa dia. Jaring jagoan, ya. Gitu ya Pak Dadru. Oke. Ya sebetulnya sih terlepas dari masalah itu Pak Hellboy. Saya sebetulnya mau tuhankan batu atau mau tuhankan Allah atau mau tuhankan pohon, saya nggak peduli sebetulnya. Itu masalah dia dengan Tuhannya kan begitu. Pribadi dia. Iya, itu pribadinya dia. Tapi kalau dia sudah memalsukan fakta untuk menghasut orang lain, itu bagi saya keterlaluan begitu. Apalagi sama-sama apologis ya. Kita ini katakanlah sebagai satu korp kita itu kan satu grup lah dibilang begitu. Jadi kita jangan menjadi the killer of messengers, jangan. Kita harusnya menjadi killers of message. Ya, yang kita bunuh itu adalah pendapatnya, bukan harusnya orangnya. Kita bisa berbeda pendapat atau saling pendapat itu kita benturkan, tapi bukan orangnya yang kita benturkan begitu. Nah, itu bagi saya yang lebih bagus di dalam dunia apologet ataupun dunia dialog, diskusi kan gitu. Ini orangnya malah menghasut begitu. Oh, Pak Dadru itu saya rasa Pak Dadru kurang berpengalaman juga nih Pak Dadru. Mungkin juga. Kita lihat ini dong, panutannya. Ya kalau panutannya saya udah tahu sejarahnya Pak. Kalau saya sih baca-baca tentang itu udah ratusan kali. Siapa yang kita bunuh tuh nenek-nenek, ya? Bayangin, nenek-nenek aja dia bunuh, padahal dimiliki dia mati sendiri kan? Nah iya, ya justru itu saya katakan Pak Hellboy. Kita ini menjadi pembunuh the messengers, killers of messenger, bukan killers of message ya, begitu. Tapi kan itunya kan sebagai suri toladan, Pak. Iya benar. Nah itu yang saya katakan tadi. Jadinya nggak heran lah kan? Jadi kita nggak heran dong. Kita mengharap yang baik dari dia, tapi nggak ada dari baik dari dia. Apa yang baik dari dia? Apa yang baik dari dia? Nggak ada. Ya, itu yang saya saya sangat sayangkan ya. Soalnya kalau kita di dalam dunia apologet ini ya kita dalam dunia apologet lah. Jadi kita nggak usah sampai menghasut ya dengan apalagi karena bagi saya itu menghasut itu karena dia nggak punya fakta. Karena udah dikatakan bahwa media-media itu seluruh Indonesia ini ya sudah menyatakan bahwa itu diucapkan. Kan begitu. Ucapan tauhid itu diucapkan saat menyerang Ade Armando itu diucapkan. Udah ada buktinya kok. Ya kan gitu. Tapi nggak jantannya itu malah karena tadi dia tuh ngomong-ngobrol, tadi dia udah menghasut orang, kemudian videonya dicabutnya. Gitu. Ya begitulah. Si Farhan udah ketahuan jelas-jelas. Apapun caranya, yang penting membela. Biar itu lewat cara benar ataupun cara nggak benar. Itu nggak masalah. Hasilnya menghalalkan segala cara. Ya. Ya begitulah Pak. Ya, memang agak repot ya kalau kita pikirkan. Ya itu sekali lagi sebagai apologet kita janganlah menghasut orang lain untuk mencelakai apologet. Itu kan apologet itu kan sama dengan kita. Artinya satu korp kita itu kan. Ya, kita bisa serang-serang pendapat lah ya, buktikan dalil-dalilnya, ya kan, buktikan dalil-dalil tertulis, ya sumber-sumber misalnya sumber Kristen, sumber Islam, sumber Buddha, Hindu nggak apa-apa, iya kan. Apalagi masalah penganiayaan Ade Armando itu kan sudah tahu jelas begitu. Itu dalilnya sudah nyata, tapi dia masih menghasut. Itu bagi saya sih sebetulnya ini masalah edisi dengan Polonikus Islam itu sebetulnya saya rasa udah seperti borok ya, udah seperti borok. Karena apa? Karena memang Bang Edisi ini kan kuat begitu dalam dalil-dalilnya, dalam argumentasinya ya, dia menulis buku segala macam itu kuat. Jadi mereka nggak bisa ngalahkan, mereka akhirnya cari kerusuhan begitu. Iya, mereka mengetahui itu Bro Edi kan lemah, ya kan? Bukan lemah dalam
berpendapat, tetapi lemah. Kalau ditekan dia langsung nggak bisa bergerak, dia kan khawatir. Memang kita perlu juga mengetahui ya. Iya. Dia tuh sangat rentan gitu. Sebenarnya kalau mau dia udah ikan di kolam dia. Yang hidup doang udah gemuk diseduk aja. Ya, bisa jadi mungkin dia itu viewernya sudah menurun, jadi dia cari gara-gara gitu. Oke, mari kita sambut dulu dengan Pak Nabi YouTube. Oke, selamat malam Pak Nabi YouTube. Selamat malam. Selamat malam Pak Helboy, Pak Jeju. Iya, selamat malam. Menarik ini Pak, topiknya malam ini Pak. Iya, menarik temanya ini. Saya katakan menarik topiknya karena ada maling teriak maling, ya kan? Kan gitu. Suaranya jelas Pak ya? Iya. Maling teriak maling, sembunyi di brok mamaknya gitu si Farhan. Otaknya kosong, otak udang dia tuh Pak. Memprovokasi masyarakat lewat channelnya. Dan yang jadi pertanyaan, Barreskrim atau kepolisian memantau nggak ini? Ini aja logikanya. Ini udah suatu pengancaman loh. Mencelakakan dan menghabisi atau menghilangkan nyawa orang lain. Ini pasal berlapis loh Pak. Berlapis-lapis seperti kue lapis gitu. Tapi pertanyaannya, apakah Polri atau pihak Barreskrim care terhadap masalah ini? Itu pertanyaan saya. Untuk para personil coklat-coklat, baju coklat-coklat. Nah, ini dia Pak. Ini dia yang jadi masalahnya. Jangan masalah sepele. Abi itu sebenarnya kalau menurut saya bukan membela Abi, tapi menurut saya, dia kalau bahasa wartawan ya jurnalis itu melansir apa yang dilakukan oleh Pangeran Putra Mahkota Kerajaan Saudi Arabia beberapa waktu yang lalu, yang mau merevisi ayat Quran dan hadis kan gitu. Itu melansir namanya kalau bahasa jurnalis. Tapi kalau si Farhan ini otak udang, yang otaknya itu ketinggalan di dekat septic tank wastafel WC-nya itu. Jadi dia ngomong sembarangan gitu, ngancam-ngancam orang, edis TV, para apologet dan lain sebagainya. Wah, sama seperti nabinya itu. Tapi kan dia jadi dapat pahala Bang. Hah? Tapi dia kan dapat masalah dapat pahala piala itu kesana dulu lah. Yang saya mau pertanyakan ini aparatur negara kita loh. Itu juga dapat dia. Aparatur negara kita nih yang pakai coklat-coklat, jangan kalau yang bersimbol salib diuber-uber, diobok-obok. Tapi kalau simbolnya bulan bintang didiemin. Ya. Jangan seperti itu. Fair dong. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa, Farhan? Pakai otakmu. Ya, Persatuan Indonesia, pakai otak kalian, para aparatur negara. Yang pertama tadi nggak dihitung Bang. Karena apa tuh? Sama Muslim baru adil. Kalau nggak bisa Muslim, Pak. Bukan begitu Pak bahasanya. Bahasanya bukan gitu Pak. Saya luruskan ya Pak ucapan Bapak. Kemanusiaan yang biadab itu Pak. Buat mereka. Buat sesama mereka yang beradab. Buat yang lain di luar mereka yang biadab. Gitu. Itu buat mereka. Dan kalau bisa, apologet, Kristobar, bersatu. Saya selalu gaungkan itu. Teriakkan. Bagaimana dengan Pak KC? Vonis sudah jatuh 10 tahun. Wow.
Amazing. Sementara si Ustadz gigi panjang Somad santai-santai aja di TV One tiap sore ngasih ceramah kultum. Di mana keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana di mana pasal 27, 28, 29, 30 Undang-Undang Dasar 45? Mending kita ganti aja dengan undang-undang komunis. Gimana Pak? Pak Presiden, Pak Mahkamah Agung, bapak yang nggak punya otak. Saya anak negara loh Pak. Saya anak bangsa. Kakek saya veteran yang tidak dianggap veteran. Bapaknya kakek saya veteran yang tidak dianggap veteran, tidak merengek-rengek ngambil apa namanya itu subsidi pemerintah tiap bulan dari kantor pos itu. Apa namanya itu? Banyak loh anak-anak negara. Bukan Pak, itu ada apanya dari negara itu tiap bulan. Banyak. Bahkan negara tidak pernah mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada mereka. Itu fakta di lapangan. Seperti fakta yang Pak Dadru tunjukkan tadi. Siapa-siapa saja yang dibunuh, diancam dan dibunuh. Satu contoh Haibah, seorang penyair wanita yang mendapat 2 kali ancaman, yang ketiga kali dia kematiannya tragis. Ditarik badannya dibelah, tapi ditarik dengan unta. Iya. Ya. Nah, itu salah satu dari 44 daftar tadi itu. Itu sebenarnya Pak kurang lebih 200 kalau personil Pak ya, kalau perorangan ya. Belum lagi kaum ya, klan. Kaum itu klan itu Pak bahasa Inggrisnya, klan. Belum lagi subklannya Pak. Genosida pertama. Perang Khaybar. 1.000 orang lebih dibantai. 800 laki-laki. Iya Pak, tapi 1.000 orang, sekitar 1.000 orang itu Pak. Termasuk Kinana, yang istrinya. Di depan matanya Kinana dibantai, malamnya Safiyah diperkosa oleh si Nabi. Besok 2 hari kemudian resmi dinikahin. Pertanyaannya, apakah berlaku atau tidak masa idah? Ini kita bicara fakta, logika. Waiting room. Begitu juga dengan Zainab, menantunya. Itu jadi kan jangan pakai. Bukan badak Arab Pak. Bukan. Enggak tahan dong, mana tahan sih? Kaum pagan pada masa itu Pak lebih beradab daripada manusia biadab itu Pak. Lebih beradab daripada manusia biadab itu. Satu contoh Abu Muthalib. Buat kalian yang masih muslim, pakai logika kalian. Abu Muthalib sakratul maut di hadapan Muhammad. Muhammad mengatakan, ucapkan 2 kalimat syahadat. Abu Muthalib tidak mau. Bahkan Abu Muthalib mati dalam keadaan sebagai pagan Quraisy. Ingat itu, cari faktanya. Tidak ada yang berani membuka ini ulama-ulama kalian. Karena apa? Malu. Itu aja dulu dari saya Pak. Lanjut Pak. Oke. Terima kasih Bang Nabi. Oke, bagaimana dengan Pak Sayurko? Gimana kita nyanyi dulu? Makan daging babi dengan sayur kol ya. Jadi bikin saya ngiler juga nih kalau sayur kol. Ada Ajro. Ini Bang Dadru ini channelnya baru ya? Permisi Channel baru ya. Subscribernya masih sedikit ya? Ya, kita nggak perlu subscribe juga. Saya nggak membutuhkan apa-apa dari subscriber. Bukan itu motivasi saya. Ya memang masih baru, jadi mungkin peminatnya juga masih itu. Ya makanya disebarkan. Tapi itu bukan tujuan saya. Tanpa subscribe juga saya karena di Amerika ya nggak perlu yang uang begitu. Tapi kalau ada saya akan balikkan ke kalian pada apologet Kristen. Gitu. Ayo silakan Pak Helboy. Saya dengar ngomongan Pak Nabi, saya jadi ciut hati saya. Saya mau mengundurkan diri aja deh. Takut saya nih.
Kenapa? Ini tuh main bacok-bacok aja saya takut jadi gemeteran sekarang jadi gini. Oh iya. Nah itu makanya seperti pepatah itu kita kan di Amerika ini yang kita kenal dengan itu killing the messenger ya. Kita bunuh orang yang menantang pendapatnya. Jadi punya pendapat, bukan pendapatnya yang ditantang tapi dibantah ya, dipatahkan ya. Tapi orangnya yang dipatahkan. Bagi saya itu adalah benar ya. Jadi memang sejarahnya dengan demikian, sejarah para ulama, para khalifah itu ya memang begitu. Mereka nggak tahan dengan pendapatnya, orangnya yang dibunuh begitu. Jadi repot memang jadinya. Ya. Nah, ini yang ini yang saya sesalkan dari apa yang di si Farhan itu gitu. Jadi nggak ada perasaan ya bagaimana punya perasaan ya, karena bagi dia itu walaupun udah ada fakta di lapangan gitu dia malah menyangkal dan menggunakan kebodohannya untuk menghasut orang begitu. Itu yang saya itu kan gitu loh. Saya lagi pikir-pikir bang. Yang saya pikirkan kalau katanya ya di bulan suci itu pahalanya berjubel-jubel kan? Setan dirantai. Oh, setan dirantai ya? Ya jadi pahalanya berjubel-jubel kan? Iya, tapi itu kan menghasut orang itu ke suatu kezaliman. Katanya kalau dia puasa, harusnya dia harus ngerti dong. Dia nggak harus. Karena apa? Karena kalau tapi untuk membela Allah, ya harusnya boleh dong, Pak ya. Kan pola harusnya bisa ya. Dia tetap dapat pahala nggak kalau kayak gitu? Ya enggak tahu, itu urusannya gitu. Saya enggak peduli kalau masalah dia dapat pahala atau enggak pahala, ya bagi saya menghasut orang lain itu dengan tidak sesuatu yang benar itu adalah merupakan suatu dosa juga ya kalau kita lihat dari iman Kristen. Mungkin dari imannya mungkin enggak, karena apa? Karena takia itu kan juga diajarkan kan begitu. Jadi bagi saya merupakan sesuatu yang aneh begitu ya. Masa sesama apologet itu memakai prinsip killing the messengers, itu mah kegoblokan bagi saya. Ini ada anak Batak ini, mungkin Bang anak Batak ini bisa beri komentar versi orang Batak. Gimana Pak? Gimana Bang? Ya, shalom Pak. Shalom Bang. Ya, kalau pendapatku ya, mereka ini tidak bisa lagi membantah dengan kitab suci mereka, ya otomatis menyerang pribadi. Dan itulah yang membuat mereka ini sangat terbelakang, Bang. Kalau abang kan bukan di Indonesia kan, tidak tahu kan. Kalau seperti akulah yang di Indonesia ini, aku bisa katakan orang ini terbelakang, Bang. Di sekitarku lah, contohnya di Medan. Orang ini selalu terbelakang. Karena apa? Yaitu tadi, hanya kekerasan yang mereka lakukan. Selalu terbelakang mereka ini. Aku juga punya banyak teman-teman muslim. Aku bilang sama kawan-kawan itu, lihatlah, selalu terbelakang kalian. Karena hanya kekerasan yang kalian lakukan. Contohnya, di bagian investasi lah dulu. Kecil-kecilan aja, contoh adalah buka, contoh Podomoro. Yang investasi ke situ, kalau ditengok pengelolanya orang ini, nggak mau. Bang, nggak mau. Dan itu sudah kita buktikan. Itulah contoh kecilnya satu. Tidak ada orang yang mau investasi. Kalau ada dua pilihan. Contohnya satu yang orang Kristen, satu orang Islam. Nah, yang mau investasi ini contohnya taruhlah orang Mandarin atau orang Tionghoa. Orang ini pasti pilih yang Kristen. Karena kenapa? Udah sangat jelek citra mereka ini. Udah sangat jelek. Semua sudah tahu dan tidak bisa ditutupi lagi. Terkait dengan Ade Armando itu juga. Ade Armando kan karena orang publik. Karena orang yang dikenal orang. Iya, karena orang yang selalu tampil di depan umum. Seandainya, seandainya Ade Armando, aku melihat video-videonya ya. Seandainya Ade Armando bukan orang yang terkenal, udah dari dulu itu meninggalkan Islam, Bang. Udah dari dulu. Pernah dibilangnya juga orang Islam itu tidak setuju dia dengan hadis-hadis. Artinya dia mengatakan begini, hadis yang sahih dan yang tidak sahih itu
ulama Indonesia juga masih bersilang pendapat katanya. Artinya dia ragu sendiri juga. Jadi itulah yang membuat orang ini semakin terbelakang, Bang. Dan dengan kejadian Ade Armando ini, mata orang jadi terbuka melihat mana ajaran yang benar. Termasuk Edis TV itu ya, Edis TV itu. Ya di situ viewers sudah bisa melihat. Ngapain sih menyerang pribadi? Orang dari dulu semua tahu Edis itu apologet Kristen. Tetapi saat mereka tidak bisa membantah, saat mereka tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan Edis TV, nah keluarlah sifat-sifat agamanya. Contohnya si Farhan itu. Aku memang secara pribadi nggak kenal sama si Farhan. Cuma kalau berdialog di YouTube adalah beberapa kali dengan si Farhan. Jadi sifat-sifat agama mereka itu sepintar apapun menyembunyikannya tidak akan tersembunyi. Akan keluar juga sifat-sifat agama mereka itu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh si Farhan. Demikian dulu Bang, pendapatku Bang. Silakan Bang. Oke, maksud Bang anak Batak ini sifat-sifat agama maksud Bang itu apa? Sifat-sifat agama mereka ini kan kekerasan. Oh, itu maksudnya. Oh iya. Iya. Iya, contoh. Jelas. Iya. Silakan. Nah. Contoh. Sukuku, aku sekarang lagi proses editing videonya ya. Mungkin kalau ini videonya udah launching, bisa saja berisiko, tapi nggak apa-apa lah. Kami suku Batak dibantai dulu sama si pembawa ajaran agama Islam ke kampung kami. Yang tidak mau mengikut Islam, bunuh. Yang tidak mau mengikut Islam, bunuh. Salah satu tokohnya Tuan Kurao, sultannya orang Islam dari Padang, dan di backing juga dari muridnya Tuanku Imam Bonjol, pahlawan Indonesia. Dan sumber-sumber itu baru beberapa tahun ini diangkat ke publik. Jadi di perpustakaan sekarang sudah ada Tuan Kurao. Udah 2 tahun itu ada Tuan Kurao. Apa yang dilakukan Tuan Kurao? Ya itu aja. Kepahlawanannya perlu dipertanyakan di Sumatera Barat. Dia hanya membunuh orang yang tidak mau menganut Islam. Dan aku sedang proses editing semua. Mungkin masih ada beberapa waktu lagi. Artinya mereka tidak akan bisa menyembunyikan sifat-sifat agamanya. Itulah sifat-sifat agama mereka. Dan Allah punya rencana besar untuk kami yang ada di utara. Makanya orang Batak yang ada di utara itu kan Islamnya sangat kecil, sangat sedikit. Karena kami bisa bertahan, karena kami yang ada di utara. Tetapi orang Batak yang ada di selatan, nyaris tidak ada orang Kristen di selatan. Pada zamannya Tuan Kurao. Karena siapa yang menolak ajaran yang dibawa Tuan Kurao, bunuh. Nah sekarang di selatan sudah banyak juga orang Kristen. Itulah karena ada penginjil-penginjil yang ke sana memberitakan firman Tuhan. Dan itu yang mau aku katakan untuk menegaskan sifat-sifat agama mereka ini sepandai-pandainya menyembunyikan pasti ketahuan. Itulah sifat-sifat. Apa sifat-sifatnya? Kekerasan dan lain-lain. Urusan selangkangan. Kalau itu oke lah. Karena nggak semua Islam suka selangkangan. Tapi kalau kekerasan, semua Islam suka kekerasan. Tapi kalau selangkangan enggak semua. Aku bisa bela lah. Enggak semua suka selangkangan. Tapi kalau kekerasan, rata-rata mereka ini suka kekerasan. Oke Bang, silakan Bang. Oh, makasih. Oke, jelas. Jadi maksudnya sifat-sifat agama Islam ya. Ada lagi yang komen-komen Bang Nabi YouTube atau Sayurko atau Bang Hellboy? Silakan. Itu sejarahnya Padri masih sama nggak? Apa sudah ada masih diakuin nggak si Imam Bonjol sebagai pahlawan? Dan Tuanku Rao itu masih pahlawan nggak itu? Kalau di kenegaraan masih diakui Bang, tapi murid-muridnya sudah ada yang berontak. Dan mungkin semakin banyak yang bersuara, status pahlawannya akan dicabut. Semakin banyak yang bersuara ya. Contohnya saya lah salah satunya. Kalau saya nanti selesai editing dokumenter itu, saya lah salah satunya yang bersuara. Dan saya wawancarai juga di dokumenter itu Bupatinya Tapsel loh. Bupati orang Islam juga. Bupati Tapanuli Selatan. Jadi mungkin itulah salah satu caranya agar kepahlawanannya dicabut. Dengan bersuara sebanyak-banyaknya. Dan aku salah satu melakukannya. Terima kasih Bang. Anak Batak.
Anak Bata. Anak Bata. Iya bang. Iya bang. Saya kasih clue kamu ya. Ya. Untuk dokumenter kamu ya, dokumentasi kamu ya. Kamu mulai dari Sipiongot, Kecamatan Sipipis. Karena disitulah pembantaiannya. Di situ pembantaiannya. Bukan si Pis atau si Likit. Dari sumber yang lain si Likit. Pokoknya si Piongot lah, ya. Iya, namanya si ya. Likit. Daerah Sipagimbar kan Pak? Daerah Kurang tahu Sipagimbar. saya. Nah, saya kurang paham. Nah, jadi untuk referensinya itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, almarhum, saya manggilnya Opung ya, sastrawan 3 generasi, Sitor Situmorang. Kamu cari bukunya, Tanah Batak dan Poliklimus, apalah gitu ya. Pokoknya buku dia keluaran terbaru itu. Dan salah seorang anak almarhum itu ada di Jakarta. Namanya saya lupa itu ya, karena saya udah hampir 2 tahun meninggalkan gawai sastra gawai ya. Itu kamu bisa cari referensi. Bisa dicari di Google, Pak. Apa itu namanya? Nama buku terbaru dia itulah. Ya, itu buku sejarah. Penulis buku yang Bapak bilang ada di Jakarta anaknya atau apanya, bisa bagaimana caranya? Kamu ketik aja, searching aja di Google Sitor Situmorang. Aku catat Situmorang. Sitor, SITOR atau TOR, Situmorang. Oke, sastrawan 3 generasi. Teman baiknya teman baik Khairil Anwar. Itu sangat dekat dengan Khairil Anwar, orang yang sangat dekat. Oke. Berjulukan Bunga di Atas Batu. Itu Sitor Situmorang. Ya, itu kamu cari bukunya, buku terbaru saya lupa nama bukunya itu. Tapi tentang sejarah dan politik apa saya lupa lah, pokoknya saya nggak bisa ingat sama sekali itu ya. Itu, tapi kalau untuk di Tanah Batak, Sipipis, kamu cari itu. Nah, siapa tadi kamu bilang Tuan Kurau. Tuan Kurau itu sebenarnya dia keponakan dari Sisi Mangaraja. Itu keponakan kandung Sisi Mangaraja ke-11 kalau enggak salah saya. Kalau saya ke-10 apa ke-11 itu kejadiannya. Bukunya yang aku punya, Pak, bukunya. Bukunya apa yang kamu punya, yang judulnya? Ada beberapa dia menulis buku, dan termasuk murid-muridnya salah satunya ya agak jauh-jauh dari ajaran Islam. Penulisnya siapa? Itu udah saya posting, udah aku posting itu di komen ya. Siapa itu? Saya ketik aja di Google itu Sitor Situmorang dan Bunga di Atas Batu, nampak tuh. Itu ada di komen di private juga saya. Iya. Dulu di Sastra Gawai di Facebook saya buat gelar Putra Harian Boro. Harian Horbo apa? Harian Boro, saya lupa itu. Harian Boho. Harian Boho. Nah, itu saya pernah buat karya untuk beliau sebagai tanda hormat karena dia punya sastrawan 3 generasi itu. Yang jelasnya dia sastrawan, kalau seandainya pada saat itu, saya beri clue aja sedikit, kalau seandainya pada saat dulu beliau almarhum Si Opung tidak langsung berangkat ke Belanda, mungkin karya Khairil Anwar itu jadi seorang Kristen. Ya. Itu biografinya, itu ada ceritanya, catatan kecilnya. Nah, cuma kamu cari bukunya, buku sastranya, bukan buku kumpulan puisinya ya, atau antropologinya ya. Karena kamu nggak akan ketemu. Ini puisinya memang ya. Nah, itu ada buku terbarunya itu. Nama anaknya siapa itu? Saya lupa itu nama anaknya. Itu di Jakarta. Itu di Jakarta.
Cuma kamu bisa telusuri di Spiongot. Itu Spiongot itu di situ loh salah satu lokasi pembantaiannya itu. Itu ada seperti tempat yang lembah itu. Nah, Iya, kalau itu memang masyarakat setempat juga bercerita itu, Pak. Hanya saja mungkin tidak sama persis dengan yang Bapak ceritakan, tapi puji syukur, Pak, karena daerah Sipagimbar itu ya mayoritas orang Kristen, Pak. Di pelosoknya ya, Sipagimbar ke pelosok itu orang-orang Kristen, Pak. Ya. Di situ dulunya dua agama, Parmalim sama Kristen. Parmalim kalau untuk yang RTXXX di era 70-an aja baru masuk situ. Nah, itu aja baru masuk situ karena dulunya itu sempat terjadi pembantaian karena mereka sempat mengiyakan bersyahadat langsung setelah keluar gitu karena di bawah tekanan ketakutan gitu. Kurang tahu juga, cuman di buku Opung Sitor Situmorang itulah, kakek Sitor Situmorang itulah fakta sejarah dan penelitiannya secara akademis dia lakukan. Itu bukunya tebal. Pokoknya saya kemarin diinformasikan akan launching. Tunggu ya. Nah, kalau nggak salah coba cari searching di Google penerbit Pondok Bambu apa Rumpun Bambu ya. Itu nama penerbit dia untuk Indonesia. Untuk di Indonesia itu nama penerbit buku-bukunya Sitor Situmorang. Nah, gitu aja lah ada informasi dari saya. Kamu cari di situ nanti kajian sejarahnya ada. Sama kalau tunggu ya kajian sejarahnya. Aduh, tapi beliau ini pindah-pindah ya. Keturunan gimana ya, tunggu. Kalau sih bisa kamu ke Balige ke TB Silalahi Center. TB Silalahi Center di situ ada catatan sejarahnya. Kalau di USU kurang jelas. Tapi TB Silalahi Center kalau nggak salah saya itu ada catatan sejarahnya. Nah, tapi kalau untuk melihat itu harus buat apa dulu? Buat berita acara dulu. Untuk melihat. Iya benar. Permohonan. Gitu aja dari saya. Itu hal yang bagus itu yang kamu kerjakan. Karena nggak mungkin seorang pelaku genosida menyandang gelar pahlawan. Ya. Oke, dilanjut. Ya benar. Ya memang kalau kita rajin baca sebetulnya sih ya karena di Google ya memang mungkin walaupun nggak ada bukunya itu resensi mengenai genosida orang Batak misalnya buku genosida kita Google aja buku genosida orang Batak ya nampak itu banyak sekali itu kalau di Google ya kan jadi kita bisa baca gitu jadi memang walaupun udah ada bukunya harus kita nasionalkan ini informasi ini Bang Batak. Jadi kalau misalnya dengan ada usaha Bang Batak untuk dengan dokumentari itu kan bagus gitu. Itu bisa meluas itu nanti apanya. Dan mudah-mudahan memang ini bagaimana seseorang genosida untuk agama dijadikan pahlawan nasional. Itu bagi saya kontradiksi. Gitu. Yang kalau dia misalnya menghancurkan bangsanya sendiri itu mah bukan pahlawan nasional, itu pengkhianat nasional kan begitu. Demi agama. Kayak gitu. Dan yang pahlawan pengkhianat gitu. Dan yang lucunya Bang ya, yang sering kita dengar-dengar dari luar itu Indonesia Muslim diterima dengan damai, tidak ada paksaan. Itu sering didorong-dorong Bang. Jadi harus dipatahkan itu. Itu klise saja itu. Iya, klise tapi saja itu. Buktinya nggak Bang, ada. itu disebar-sebar dan banyak yang belum membantah. Jadi kebanyakan kayaknya percaya orang itu pada umumnya. Aduh, kalau kita lihat bagaimana akhirnya orang Hindu akhirnya terkonsentrasi di Bali, kenapa? Itu sejarahnya kenapa? Juga harus bisa dilihat tuh. Tapi mungkin nggak ada ya. Orang Batak juga kenapa yang utara yang jadi jauh beda dengan selatan itu karena apa? Kan begitu. Jadi mungkin banyak lagi sejarah-sejarah di Indonesia memang tidak terkuak ya. Oke.
Jadi anak Batak, maaf menyelah. Tadi saya sempat googling sebentar. Toba Nasai nama bukunya. Coba klik aja. Toba Nasai. Iya, Toba Nasai. Toba Nasai. Iya. Bentar ya, saya coba ambil apanya ya. Bentar ya. Ada linknya, Bang? Bentar. Toba Nasai, oke. Toba Nasai. Sosial politik, iya. Iya. Toba Nasai. Ah, ini dia. Saya kasih link dari buku. Dia di apa ini dari Wikipedia. Saya kasih linknya di private ya. Di private. Kamu tinggal lihat gambar aja nih ya. Ini klik aja nanti ya. Saya kirim di private sama di live chat ya. Jadi kita kan nggak dikatakan dikatakan asal bunyi. Itu nama bukunya. Sastrawan tiga zaman. Oke, lanjut. Ya. Saya coba itu, saya dapat juga link ini, mungkin ini kalau kita lihat buku yang di Goodreads ya, ada Toba Nasai, goodreads.com. Jadi mungkin untuk orang-orang yang mungkin bisa beli ya, silakan beli ya, mungkin bisa melihat sejarah terutama untuk orang Batak ya, supaya bisa melihat bagaimana sebetulnya yang terjadi dengan perang Padri itu. Ya. Tapi jujur buku ini agak lumayan harganya. Iya, kalau biaya udah pasti, Pak. Di samping kalau itu, biaya, kita sebenarnya kita wawancara aja kita bayar loh, bukan nggak ada yang gratisan, tapi nggak apa-apa. Di samping itu, buku ini diterjemahkan ke dalam 2 bahasa lain. Kalau tidak salah saya kemarin informasinya. Dalam bahasa Belanda sama Prancis. Itu saya dapat informasinya dulu ya. Itu aja yang bisa saya beri info ya. Iya. Ya baguslah. Jadi yang gitu-gituan itu supaya orang-orang generasi kita selanjutnya itu bisa belajar tentang bangsanya sendiri, dan terutama tentang bagaimana nasionalisme itu bisa diluruskannya. Masa pahlawan nasional itu adalah pembunuh bangsanya sendiri? Nah, ini bagi saya aneh. Demi agama lagi. Jadi supaya di kedepan ini agama ini jangan dijadikan sebagai suatu hanya tameng untuk berpolitik ya, yang akibatnya bangsa itu hancur begitu. Tapi ini disengaja kan Pak ya? Maksudnya disengaja gimana? Ini bahwa tidak diungkapkan kebenarannya. Sebenarnya Imam Bonjol itu sama Mamat nggak ada bedanya. Penjahat dua-duanya. Iya, nggak ada. Ya menyebarkan agama dengan pedang kan begitu. Jadi secara singkat Pak ya, Pak Helboy ya, Pak Jaju, buat kita semua ya. Kenapa dikatakan di situ judulnya politik? Ini pemahamannya sederhana. Invasi yang berbau agama pada saat itu, Sumatera Utara ditekan dari 2 arah. Dari Aceh dan dari Sumatera Barat. Sementara dari Riau yang sekarang jadi kota Pekanbaru, beribu kota provinsi Pekanbaru, itu masih dikuasai oleh Riau dan Sumatera Barat, sebagian itu masih dikuasai suku pedalaman. Jadi belum ada agama. Jadi pada masa itu, ini sebenarnya yang mau diperebutkan Barus, kota Barus. Barus itu kota perdagangan. Barus itu adalah penghasil rempah-rempah, salah satu rempah-rempah yang terbaik. Kemenyan, Barus, kapur Barus itu Pak, maksud saya ya kan, dan lain-lain. Jadi ditekan.
ihwal awal masalah Tuanku Imam Bonjol masuk Sumatera Utara karena adanya dendam pribadi Pongkinai Ngol-Ngolan terhadap Sisi Mangaraja. Pongkinai Ngol-Ngolan inilah yang kemudian menjadi Tuanku Rau. Nama sebenarnya Pongkinai Ngol-Ngolan. Itu fakta sejarahnya. Dari saya lihat dari catatan sejarah Orang Batak. Pongkinai Ngol-Ngolan dia ini keponakan kandung dari Sisi Mangaraja. Nah, jadi sebenarnya pada waktu itu suku Batak memang mau dihabisin semuanya. Berhubung karena Sumatera Barat mendapat tekanan dari kolonial, mereka harus tarik pasukan. Dan terjadilah Perang Padri di Sumatera Barat. Sehingga yang ada sekarang, kalau tidak salah catatan sejarah, ada beberapa tapi saya tidak mengatakan apa ya, masih istilahnya analisa akademis ya, dengan bahasa akademis, analisa awal, ada beberapa marga orang Batak yang hilang karena kejadian genosida itu. Karena pada masa itu orang-orang Batak hidup berkomunitas dalam satu kampung itu kampung, satu perkampungan gitu, dalam satu perkampungan itulah marganya kan begitu. Clan, seperti clan lah gitu. Iya, clan, kelompok gitu Pak. Nah, jadi dalam satu kampung itulah, disitulah beranak pinak satu marga gitu, kekerabatannya gitu. Jadi analisa awal bahasa akademis, analisa awalnya ada beberapa marga yang hilang karena genosida itu yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol. Itu bukan penelitian saya ya, hasil dokumen penelitian sejarah. Dan catatan sejarahnya itu ada di salah seorang perwira Belanda kolonial pada waktu itu, yang dia juga sebagai kalau ibaratnya sekarang itu bupati atau gubernur lah itu ya, di kompi dagang kongsi dagang POC itu ya, kolonial itu ada catatan yang dibawa ke sana gitu, dibawa ke Belanda. Itulah hasil penelitiannya. Jadi ya, kita di sini kan saling bahu-membahu. Kita bukan mau menjustifikasi atau menghakimi seseorang atau kelompok kita. Kita membuka kebenaran, fakta dan sejarah. Karena jujur, sepanjang setahu saya, sebentar ya sayangnya, sepanjang setahu saya, banyak sejarah Indonesia ini yang sudah dimanipulasi, termasuk G30S dan kejadian-kejadian sejarah di tempat-tempat lainnya. Itu aja dari saya. Iya, saya masih mau mendengar Bapak berbicara. Maksud saya mau tegaskan dulu bahwa memang saya tidak menghakimi siapa-siapa. Dan saya tidak ingin mengajak mundur ke belakang. Tapi saya menyarankan agar kita mengetahui apa yang terjadi di masa lampau. Contoh, kenapa jadi ada tepung tawar di adat orang Batak? Coba siapa bisa debat saya? Kenapa jadi ada acara tepung tawar dalam perayaan adat Batak? Tepung tawar itu bukan budaya Batak. Di daerah mana itu? Jadi ada tepung? Ya, kalau orang Batak yang udah Islam kan tepung tawar, Pak. Kalau yang udah beragama Islam. Kenapa jadi ada ditambahkan tepung tawar ke adat Batak? Kalau kita kan berbicara adat Batak, Pak, tidak boleh dicampur dengan agama. Agama tidak boleh bercampur dengan budaya. Makanya saya bilang sama orang tua saya, dimanapun yang saya jumpai, yang sudah beberapa orang yang saya jumpai, tidak ada yang bisa menjawab.
saat kita melakukan perayaan adat istiadat kita, budaya Batak, contoh di pernikahan, secara adat Batak, kenapa ada tepung tawar? Kenapa harus ada tepung tawar? Berarti kan karena beragama Islam. Kalau kita merujuk kepada orang Batak yang belum beragama, tidak pernah ada tepung tawar. Artinya, tepung tawar itu telah menjajah adat istiadat kita. Itu yang saya katakan sama orang tua saya yang sudah saya jumpai. Adat Batak tidak mengenal tepung tawar. Masalahnya adalah... Bang Batak, coba dijelaskan apa tepung tawar untuk audiens. Mungkin mereka nggak tahu. Tepung tawar pasti nggak tahu itu. Ya, kalau tepung tawar ini bisa kita temukan di daerah Madinah, di daerah... Pokoknya di daerah selatan lah. Bisa kita temukan orang Batak yang melakukan acara perayaan adat Batak, Mandailing. Itu ada seperti dipercik ke kepala pengantin ini, seperti kapur dan sirih dicelupkan ke dalam air, dan air ini dipercik kepada pengantin ini gitu. Kalau di Kristen itu sering dilakukan pastor Katolik, tetapi tidak dengan tepung tawar, dengan air suci pastor melakukannya gitu, air suci, air aja ya, dipercik. Tetapi dalam pelaksanaan adat Batak ini, yang diperciknya ini adalah sejenis kapur yang berwarna putih. Dan adat Batak tidak mengenal itu. Adat Batak tidak mengenal itu. Nah, kenapa orang Batak yang beragama Islam pada saat melakukan adat istiadatnya, kenapa harus ditambahkan itu gitu? Dan udah berapa orang yang tidak ada yang bisa menjawabnya. Ya, jawabannya adalah agama itu telah menjajah mereka gitu. Agama itu karena itu budaya Islam, bukan budaya orang Batak itu. Artinya pisahkan saja. Kalau sedang ijab kabul, ya udah silakan laksanakan itu. Jangan dicampur baurkan dengan pada saat melaksanakan budaya ini, budaya yang sakral ini gitu. Tidak ada yang bisa menjawab. Tepung tawar bukan bagian dari adat Batak. Termasuk Mandailing. Nah, itu yang perlu kita selidiki. Sejak kapan tepung tawar itu ada? Sejak terjadi pembantaian itu. Sumber-sumbernya masih hangat lah. Tidak terlalu lama. Hanya sekitar tidak sampai 200 tahun yang lalu. Tidak sampai. Dari berbagai sumber ya, saya juga harus fair. Ada sumber yang mengatakan sekitar 80 tahun yang lalu lah pembantaian. Ada yang mengatakan 200 tahun yang lalu. Artinya saya juga harus fair dengan berbagai sumber. Dan pendapat yang mewakili kebanyakan, saya tampilkan semua gitu. Jadi, pendengarlah. Di dalam dokumenter itu, pendengarlah yang mengambil kesimpulan. Saya tampilkan semua. Pendapatnya tua-tua orang Kristen, saya tampilkan. Pendapatnya tua-tua orang Muslim, saya tampilkan. Jadi pendengarlah yang akan menilai sendiri. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Nabi tadi, kita tidak menghakimi. Saya juga tidak menghakimi di situ. Dan saya tidak menyimpulkan. Silahkan dengar pendapat mereka. Silahkan dengar pendapat tua-tua yang ada di katakanlah Mentawai ya. Mentawai ini satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang mayoritas Kristen. Saya mendengarkan, karena memang Sumatera Barat ini berbatasan dengan Sumatera Utara. Dan Tapanuli Selatan lah perbatasannya. Artinya masih rentan berbaur. Makanya saya tampilkan pendapat dari orang Mentawai. Ya silakan pendengar yang menilai. Saya tampilkan juga dari datok orang Padang yang beragama Islam. Saya tampilkan semua. Saya tidak, seperti yang dikatakan Bapak tadi, saya tidak menghakimi. Dan saya tegaskan lagi, saya tidak menghakimi. Silakan nilai sendiri. Saya hanya menampilkan berbagai pendapat. Tetapi, tepung tawar bukan bagian dari adat Batak. Kok bisa pula adat Batak pakai tepung tawar? Itu pertanyaan saya. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bang. Ini saya menunggu nanti ini apa? Menunggu dokumentarinya Bang Anak Batak. Ini bagus nih. Supaya bisa dipublikasikan begitu. Ya. Ini Bang Tiger, ada komennya Bang Tiger terhadap apa yang dilakukan Farhan itu? Seperti anak banci menurut saya. Hanya bisa hanya bisa untuk bikin orang bikin makar begitu. Karena
bagi saya prinsip killing the messenger ini adalah suatu kecatatan sosial begitu. Orangnya yang dibunuh bukan pendapatnya yang disangkal begitu, Bang. Gimana? Bang Tiger. Oh, saya mengikuti dulu, Bang, belum apa tadi. Mengikuti dulu. Baik. Baiklah. Jadi ya begitulah memang bagi saya sih sejarah-sejarah itu perlu kita orang yang ada pepatah mengatakan orang yang melakukan sejarah melakukan kembali sejarah yang masa lalu itulah doomed to perish gitu. Artinya akan hancur begitu. Jadi melakukan sejarah yang lalu itu kembali itu sepertinya kita akan seperti spiral ke dalam satu jurang yang nggak bisa kita keluar lagi begitu. Dan ini memang yang harus kita jadi sejarah itu penting sekali kita ketahui supaya kesalahan-kesalahannya nggak kita ulangin. Tetapi kesalahan-kesalahan itu ternyata seperti yang Pak Harani lakukan itu diulangin lagi gitu loh. Jadi salahnya di mana? Ini bagi saya nggak ngerti ini karena memang nabinya melakukan yang sama. Saya juga memang saya tahu nabi itu melakukan hal yang sama, killing the messengers ya itu prinsipnya sama begitu. Tapi mengapa prinsip itu dilakukan lagi? Apalagi terhadap sesama apologet ya, itu miris bagi saya. Nah itu. Jadi saya mengutip Pak Dedru ya, Bapak-bapak semua di Pengkhotbah 1 ya, itu intinya ya, pasal 1. Tidak ada hal yang baru di dunia di bawah kolong langit ini. Itu kata Pengkhotbah di pasal 1 itu kalau kita baca. Jadi dari hal itu saya tarik maju. Bung Karno mengatakan, jangan pernah melupakan sejarah. Nah, ini berbahaya loh. Jangan pernah melupakan sejarah. Seperti kata Pak Dadu tadi, kalau orang yang melupakan sejarah, dia akan tidak pernah belajar. Dia tidak akan pernah tahu. Tapi kalau orang yang tidak melupakan sejarah, dia akan tahu, dia akan belajar untuk memperbaiki masa yang akan datang, kan begitu. Jadi seperti kata Pak saudara kita ini tadi anak Batak, tepung tawar itu ibaratnya begini, dia melihat tempatnya, ada yang seperti dari kapur siri itu biasanya, ada yang air dikasih bunga-bunga atau apa gitu kan, terus dimasukkan kapur siri juga, jadi ada yang modelnya seperti dihambur-hamburkan gitu, ada yang seperti dipercik-percikan gitu. Betul kata dia, seperti pastor kalau di gereja gitu. Tapi sepanjang adat Batak, karena saya pelajari juga adat dan agama Kristen itu berbeda. Setiap hamba Tuhan atau pengurus gereja itu ketika ada orang yang mengadakan adat, dia buka dulu dengan doa ke acara kebaktian, terus dia mundur. Silahkan kalian jalankan adat dia. Setelah selesai, barulah masuk adat lagi, kebaktian lagi, acara gereja. Itu biasanya ya. Jadi memang harus berpisah dan dipisahkan begitu. Nah, terkait masalah tepung tawar, itu saya di private chat ada ketik, karena rasanya nggak etis kalau saya sebutkan di forum ini gitu Pak ya. Jadi kita saling memaklumi aja karena kita menjaga situasi dan kondisi kan begitu. Kita menjaga kerukunan juga. Nanti dibilang kita sara gitu, berimbas kepada channelnya Pak Dedru ini juga kan gitu. Kembali ke masalah, apa tadi ya, lupa saya, dibilang saudara kita di anak Batak tadi, lupa saya ya, apa tadi yang saya tanggap ya. Sebentar, lanjut dulu lah, saya pikir dulu apa tadi ya, apa lagi. Itu masalah tepung tawar tadi itu bukan? Udah. Sejak kapan tepung tawar ini dilaksanakan gitu Pak? Sejak kapan? Tepung tawar itu dalam adat Batak murni itu nggak ada. Batak asli ya, itu nggak ada. Itu udah campuran. Iya, ini yang mau saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, ini mohon maaf. Ini contoh ya, saya tidak mempremi. Inilah jahatnya
Inilah piciknya pikiran manusia. Ketika dia sudah menjadi orang yang sukses, berhasil, kaya, punya harta, dia mau sewenang-wenang. Ya, ingat ini ya. Ketika orang yang sudah beruang, punya banyak uang, duit, harta, sukses, dan lain sebagainya, dia mau berbuat sewenang-wenang. Kenapa saya berkata begitu? Ini mohon maaf, karena ini menyangkut atau menyinggung kepala negara beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara, di Medan. Pakai kereta kencana ketika putri presiden kita menikah dengan gubernur sekarang, kalau nggak salah, wali kota ya. Wali kota. Nah, diarak pakai kereta kencana. Itu adat dari mana? Adat Batak nggak ada seperti itu. Itu nggak ada adat Batak seperti itu. Dan satu lagi yang bikin miris hati saya. Naik kuda ada, Pak. Kalau naik kuda, tapi kalau kencana nggak ada. Pak. Tidak ada, Pak. Itu berbeda loh, Pak. Kalau nanti ditanya, diurut, bisa kain-kain dia, Pak, sama saya, Pak. Baru yang kedua, yang paling buat saya miris, Pak. Dilakukan acara tortor raja, katanya. Semua orang tua-tua menortor gitu. Karena presiden, besannya presiden. Jadi nortor gitu, menari gitu ya. Menari itu ya, menortor gitu ya. Ya, Masya Allah. Udah kelewatan itu. Itu acara. Kalau tortor raja itu dalam adat Batak, itu adalah acara yang sangat sakral. Hati-hati. Makanya saya tadi berani mengatakan, orang yang punya uang banyak, berpangkat, berkedudukan, mau berbuat sesuka hatinya. Tidak boleh. Sedangkan yang namanya menari atau menortor itu ada aturan tangannya. Itu aturan tangan itu ada. Di mana tatanya, tingkatannya di mana, bagaimana. Sementara yang pada masa, silakan cari lagi lah itu. Acaranya itu. Itu adalah kalau dikatakan menari atau menortor para raja, itu adalah suatu upacara adat yang paling sakral itu dalam kegiatan adat Batak. Satu contoh, nggak tahu ya sekarang masih ada atau tidak itu, karena udah jauh saya, udah jauh kali. Acara ini Pesta Danau Toba, biasanya di Pesta Danau Toba itu termasuk acara yang sakral itu ada. Dan itu pun ada aturannya, tangannya, posisi tangan itu bagaimana, itu ada semua. Dan bagi orang yang tahu adat Batak khususnya, dia hanya bisa geleng kepala, kecuali model orang yang mencari sanjungan atau bahasa kasarnya penjilat lah, begitulah Pak. Itu aja dari saya. Itu satu contoh nyata. Lanjut. Ini kira-kira ada nggak ya pengaruh kekerasan agama Imam Bonjol ini dengan diaspora orang Batak? Kira-kira gimana pendapat kawan-kawan? Tadi kan saya sudah katakan, Pak, analisa awal bahasa akademis, analisa awal, ada beberapa marga yang hilang, Pak. Halo, suara hilang, Pak? Iya, hilangnya kemana? Maksudnya hilang itu sudah diganti oleh atas dasar ya punah lah, Pak, kena bantai. Oh, gitu. Udah punah lah, Pak, kena penggal semua, Pak. Kena penggal, Pak. Kan ada pembantaian, Pak. Genosida. Kalau begini Pak, kalau masalah Imam Bonjol, banyak sejarah-sejarah Batak dibinasakan, adat-adat budaya. Karena di sana pada saat itu, pembinasaan budaya oleh Perang Padri ya, oleh Imam Bonjol. Nah, peninggalan sejarah Batak itu banyak yang dibinasakan, sehingga sekarang itu kita sangat sulit mencari bukti-bukti peninggalan kita, itu dihancurkan oleh Imam Bonjol pada saat pembasmian budaya Batak sama budaya
Sumatera Barat ya. Nah, di sana banyak sejarah-sejarah kita tidak kita temukan lagi karena memang di sana habis disapu rata itu peninggalan kita. Makanya kita sangat sulit sekarang untuk mencari peninggalan nenek moyang kita karena memang pada saat itu penatiknya itu penyebaran aliran sesuatu sekelompok yang membinasakan budaya-budaya di Sumatera. Nah, sekarang kita jadi kesulitan mencari bukti-bukti itu begitu. Iya, kalau itu, bicara dekade atau kejadiannya itu lebih dari 100 tahun yang lampau, lebih. Kemungkinan di kisaran 200 sampai 250 tahun yang lampau. Kemungkinan ya, kemungkinan. Ya sekitar segitu ya, sekitar zaman segitu. Jadi satu lagi setelah bagian daerah kekuasaan, kalau orang Batak mengatakan dulu itu negeri bonjol, Sumatera Barat itu negeri bonjol. Ya. Dia mendapat daerah kekuasaan yang dekat dengan sudah hampir perbatasan Sumatera Utara. Daerahnya hampir dari gugusan Bukit Barisan itu sampai ke pesisir selatan Pulau Sumatera itu. Saya lupa itu nama daerahnya. Kalau orang-orang Sumatera Barat yang dulunya itu sekitar mungkin berumur 80-70-an ya, masih menyebutnya daerah Rau gitu, daerah Tanah Rau gitu. Itulah diberikan kepada Tuanku Rau itu sebagai daerah wilayah kekuasaannya. Itu aja sedikit informasi. Ya, kaya sekali sebetulnya informasi tentang itu ya. Ya, baguslah kalau saya rasa bisa didokumenter seperti usaha Bang Anak Batak. Itu kita tunggulah, kita harapkan nanti bisa disampaikan ke publik ya. Sangat bagus menurut saya sih, karena memang kadang-kadang ada memang banyak buku ya, tapi karena kebiasaan membaca itu kurang namanya ditanamkan di sosial, di masyarakat kita itu, ya akhirnya numpuk di library. Tapi kalau itu menjadikan suatu dokumenter, orang itu lebih gampang atau lebih nggak banyak usaha ya untuk bisa mendapatkan informasi hanya dengan mendengar dan melihat. Nah itu informasi itu akan menyebar. Jadi bisa menjadi suatu loncatan untuk bisa membaca buku aslinya begitu. Nah, saya rasa usaha yang sangat baik. Saya support nih Bang Anak Batak nih. Karena sejarahnya nanti bisa kita hubungkan dengan bagaimana sebetulnya diaspora orang Batak itu keluar dari tanah Batak begitu juga. Mungkin ada hubungannya ya. Karena saya lihat itu orang halak kita itu udah kemana-mana ya. Kan gitu. Dalam sejarahnya begitu. Jadi kita nggak terkatut kepada tempat kita lahir saja, tapi kita udah merantau. Namanya orang Batak ini banyakkan orang merantau kalau menurut saya sih, gitu. Oke ya, masih ada pendapat lain masalah si Farhan ini supaya kita. Sedikit saya komentari Bang. Ya silakan. Sebelum ke Farhan lagi, kalau saya perhatikan ya, di Indonesia ini di Pulau Jawa pun orang-orang yang non Muslim itu di gunung-gunung Bang. Perhatiin nggak? Misalnya di Jawa Tengah itu mereka di atas gunung semua Bang. Sama juga kejadian kayak di ini kan di Sumatera Utara, di Toba, di gunung-gunung. Di Poso, di Sulawesi, di gunung-gunung mereka ngumpat. Yang sering terjadi penyerangannya mereka kan lewat pesisir air gitu. Mungkin untuk mobilisasi prajurit lebih gampang karena ada air kan, udah pasti ada air atau kayak apa, kurang ngerti juga saya.
gimana strateginya mereka itu dalam peperangan. Cuman itu aja sih. Ya itu kalau menurut saya sih bisa-bisa saja ya. Tapi ya memang kalau strategi perang itu memang kalau kita lihat itu ya kita harus supply ya para itu harus ada air atau bagaimana ya memang menjadi suatu itu. Tapi apakah itu hubungannya dengan Islam? Saya rasa bukan itu saja ya. Kalau kita lihat strategi perang kaum Romawi ya selalu begitu. Mereka nggak akan pergi ke daerah-daerah yang nggak ada jalur raut perdagangan ataupun sumber daya begitu. Ya. Masih ada lagi komen untuk untuk saudara kita Farhan supaya kita bisa menjelaskannya bagaimana sebetulnya sih tingkah laku apologis ini udah kayaknya desperate. Apa sih desperate itu udah susah kita menjelaskannya. Orang yang desperate itu memakai segala cara untuk menghalalkan usahanya gitulah. Itu yang saya maksudkan. Walaupun itu tadi seperti akhirnya menghasut, ya dia kayaknya nggak punya pandangan lagi apa itu menghasut atau tidak gitu. Akhirnya yang mudah-mudahan sih yang saya harapkan juga rekan-rekan kaum apologet Muslim itu supaya pertama belajar dari kasus ini dan yang kedua itu supaya bisa peringatkan itu si Farhan begitu. Jadi mereka bisa mendidik si Farhan supaya lebih supaya lebih humble ya, supaya lebih jangan cuma ngecap-ngecap aja. Jadi harus mengumpulkan faktanya dulu sebelum dia menghasut orang lain ya. Gitu ya. Propaganda untuk menghasut itu berbahaya, apalagi nanti itu sudah mengakibatkan massa dan demonstrasi besar-besaran misalnya itu kan parah itu. Begitu. Masih ada komentar tentang itu? Kalau tidak, misalnya kita bisa tutup saja. Teman-teman bisa tetap terus berdiskusi di belakang ya. Saya nggak akan tutup apanya. Tapi kalau nggak ada lagi, biar saya tutup. Mana? Ya, Farhan. Ini adalah pelajaran dari Pak Dadru, ya, dan juga pelajaran dari gua. Kalau berani, lawan gua, ya. Lu pakai apa yang lu andelin, gua lawan, ya. Lu pakai apa yang lu andelin, gua lawan. Lu ngerti? Gitu aja. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada ya saya tutup aja. Begini, bagi saya itu prinsipnya itu jangan kita gunakan prinsip killing the messengers. Ya, kita bunuh seseorang karena kita beda pendapat dengan dia itu tidak boleh. Ya, terutama kalau kita menghasut ya, tanpa dalil itu bagi saya merupakan suatu fitnah yang keji. Ya. Karena kita harus mempunyai bukti supaya kita bisa berdalih ya. Kalau tidak itu merupakan suatu ya hasutan dan yang sangat keji begitu. Apalagi menghasut untuk sampai-sampai orang bisa melukai atau bisa berakibat fatal pada individu dan juga kelompok ya yang tidak setuju dengan pendapatnya. Jadi killing the message is okay. Artinya kita berbantah-bantahan. But killing the messengers no. Jangan ikutin Nabi Muhammad yang memang killing the messengers itu adalah prinsipnya. Jadi begitu saja kawan-kawan. Supaya kita bisa berbenah diri. Makasih, selamat malam, sampai ketemu kembali. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, penebus kita. Shalom. Shalom, selamat malam.